Hai, sekarang gue lagi ada di Jeep Wrangler yang GL dan 4 pintu. Gue bakal nyoba review dari interior dan juga eksterior ya. Kira-kira seperti apa? Ikutin terus. Oke, gue yang pertama nih, gue udah nggak sabar bakal nge-review yang namanya fitur-fiturnya dulu. Andalan dari Jeep Wrangler Sahara yang 4 pintu. Yang pertama, kita di sini ada layar nih. Lo bisa lihat kan? Layar ini sebesar 8,4 inci. Nah, ini tuh udah connect buat lo semua yang suka dan juga bisa dibilang gadgetholic gitu ya. Kalau perjalanan jauh ini bisa connect ke Android dan juga Apple. Jadi, dan ini udah touchscreen guys. Walaupun nggak bisa nyala, tapi mungkin lain kesempatan gue akan review ketika mobil ini lagi di test drive. Nah, sekarang gue tertarik untuk ngebahas nih setirnya ya. Setirnya enak, nyaman kalau kita lagi bawa untuk touring. Terus habis itu di sini juga di tahun ini, buat kalian yang belum tahu, Wrangler tuh mengeluarkan start engine yang kayak keyless gitu. Yang gilanya, mobil ini dibekali dengan power outlet yang bisa dibilang super besar ya. Itu 150 watt, which is, anjir, lu bisa ngecas laptop di dalam mobil. Selain itu, fitur-fitur tambahan yang keren lainnya adalah sound systemnya. Sound systemnya itu dibekali dari premiumnya sound system dari Alpine yang ada 9 titik di dalam mobil ini. Jadi untuk entertainment ketika lo lagi jalan nggak bakalan bosen sih. Gue tertarik juga untuk membahas subwoofernya. Itu tahan air dan amplifiernya juga 12 channel 552 watt. Goks. Oke, mobil ini mesinnya dipasang transmisi baru. Otomatis 8 percepatan. Jadi tentunya bisa membantu Wrangler baru ini lebih efisien saat cruising di kecepatan tinggi. Dan pastinya memaksimalkan torsi di gear rendah. Pemanfaatan ruang di mobil ini juga sebenarnya standar sih menurut gua, kayak di sini ya. Ini di sini ada satu buat entah lalu mau naruh apa di sini. Tapi ini juga bisa dibuka lagi. Tas di sini untuk laci yang besar, tapi di sini ada port USB-nya itu kecil nyempil di situ. Terus habis itu kita lihat juga di sini nih, ada juga nih di depan, ya kan? Kita sekarang kayak enak pindah ke belakang. Wah, ini tampak belakangnya lumayan. Buat gue yang kakinya panjang masih bisa ditoleransi lah. Terus AC, oke. Sip. Nah, ini ada lampu ini ya, ada 4, ya kan? Kayak yang tadi gue bilang. Untuk legroomnya sih lumayan lah. Nah, ini bagian belakangnya. Kayak yang tadi gue bilang, subwoofer dan speaker dari Alpine juga. Di situ ada port buat ngecas. Dan ini space-nya lumayan besar kalau untuk nyimpen barang ya. Karena mobil ini 4 pintu, jadi untuk kalian yang keperluannya untuk membawa rombongan haji kurang tepat. Karena cuma ada 4, buat 4 doang sih, kalau nggak 5 kayaknya sama anak kecil isi 1 bisa. So far so good. Nah, ini adalah tampilan mesin dari Jeep Wrangler Sahara yang dia dibekali dengan 2000 cc dan juga kecepatannya adalah transmisi turbo. Lalu untuk diketahui juga bahwa untungnya figur tenaga dan torsi yang dihasilkan tidak mengecewakan guys. Mesin GME 2.0L ini sanggup memompa tenaga 270 HP dan torsi 400 Nm. Ya, tenaganya jauh lebih tinggi dibandingkan mesin 3.0L V6 dan hanya lebih kecil 15 HP dibanding 3.6L V6. Nah, itu dia tadi review gua interior dan juga eksterior dari Jeep Wrangler Sahara yang di Gias ini dibanderol dengan harga 1,6 M. Sekarang kita akan lihat lagi, mungkin bisa dibilang rivalnya kali ya kalau di Gias. Ini nggak kalah menarik, ya ikutin gua terus ya. Oke, di belakang gue udah ada Jimny generasi keempat yang baru aja diluncurin di Gias 2019 ini. Dari luar sih tampilannya udah retro look banget. Gue penasaran untuk bahas lebih dekat lagi dengan Jimny generasi keempat ini.
I'm feeling lucky in every round. The forces Sekarang gue di dalam Jimny generasi keempat Suzuki punya. Dan ini adalah tampilan depan di Jimny generasi 4. Ya, kayaknya emang mobil kekinian untuk off-road depannya harus ada touchscreen LCD-nya ya. Ini LCD-nya sama, penempatannya tadi depan juga. Tapi yang membedakan adalah di sini space-nya lebih minimalis. Kita langsung review aja yuk, fitur-fitur tambahan lainnya. Buat kalian yang punya mobil Jimny pasti tahu nih, ini dari generasi pertama ada nih pegangan ini nih. Sampai di generasi 4 masih diinstalasi nih pegangan-pegangan ini. Buat yang diboncengin. Masih sama seperti tadi, mengatur entertainment masih bisa dilakukan di setir. Yaitu bisa ngangkat telepon, matiin telepon, ngatur bluetooth, ngatur volume, dan lain-lain. Ini sih gue ngerasanya ketika ngadep ke depan nih sama seperti di Jimny seri sebelumnya. Jadi itu kayak nggak ngurangin esensi kita ketika berkendara di Jimny. Masih kayak kesannya itu masih Jimny klasik tuh masih kerasa banget di mobil ini. Terus habis itu kita mau bahas yang di tengah ini ya. Di tengah ini ada ngatur AC. Dan yang unik itu untuk mobil ini nurunin kacanya tuh di sini guys. Tuh. Jadi di sini kalau kita mau lihat nih, di sini udah cuman bukan pintu doang sama hand grip gini doang megang buat nutup. Sisanya ngatur untuk kaca semua dari sini. Nah, terus yang kedua nih, kalau jalanan yang licin kita lagi off-road, itu kita bisa aktifin fitur yang di sini nih. Di sini. Terus habis itu kalau di turunan, supaya turunannya nggak terlalu tajam dan maksudnya mengurangi kecepatan kita ketika lagi ada turunan gitu ya. Kita aktifin mode yang di sini. Nah, kebetulan gue lagi ada di mobil Jimny yang transisinya manual. Jadi di sini untuk ngatur giginya, di sini untuk 4 WD-nya. Nah, cuman yang 2 roda dan 4 roda ini dengan yang cepat ya kalau cepat. Kalau misalnya kita lagi off-road yang lama, kita bisa aktifin di 4 yang low. Gitu guys, itu untuk yang ada di depan. Sekarang kayaknya menarik kalau kita ke belakang. Nah, masuknya karena ini belum 4 pintu ya. Jadi masih seperti Jimny sebelumnya. Dari depan, jadi satu-satu kalau mau masuk, kalau emang orangnya ada 4. Di sini sih space-nya udah pasti kalau berkendara di dalam kota lama-lama pasti pegel. Karena di sini legroom-nya kecil. Kalau untuk anak kecil masih woles. Kalau untuk orang yang badannya posturnya gede kayak gue agak kesulitan dan pasti akan pegel. Cuman di sini ada ini juga nih di sini buat ngecas. Ya so far masih kayak Jimny yang sebelumnya lah. Emang sangat masih ada esensi berkendara di Jimny yang lama nih di mobil Jimny generasi keempat ini. Ini bahannya plastik karena emang mobil off-road kan. Jadi mobil ini supaya nggak kotor kalau ini lagi nggak dipakai nih yang depan. Jadi dikasih material plastik supaya untuk naruh barang dan lain-lain itu nggak terlalu ribet nyucinya. Setuju sih gue sama ide ya. Oke, kalau kalian tertarik untuk meminang Jimny generasi keempat ini, kalian harus menyiapkan dana sebesar 315 juta untuk yang transisi mesinnya menggunakan transisi yang manual. Untuk yang otomatis itu seharga 328 juta rupiah. Itu untuk yang single tone ya. Kalau untuk yang dual tone kayak gini, kalian tinggal tambah 2 juta rupiah aja. Gimana? Tertarik nggak?